Iya. Perawat selfie. Iya, kenapa? Ini. Sekarang waktunya Bapak Rahmat di kamar B3 melakukan pemeriksaan TTV. Kamu bisa persiapkan alatnya dulu, terus langsung ke kamar Bapaknya ya. Oke. Hati-hati ya, tadi aku lewat sana lantainya basah. Jangan buru-buru. Apa yang sudah terjadi kepada aku? Astaga. Kamu sudah mengalami permasalahan ergonomi. Ergonomi? Apa itu? Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak pemaparan berikut ini. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi biasanya adalah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia yang ditujukan untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Menurut Baiduri, prinsip dari ergonomi antara lain mengurangi beban berlebih, mencakup jarak ruang, meminimalisasi gerak statis, membuat display dan contoh agar mudah dimengerti, bekerja dalam postur atau posisi yang normal, menempatkan peralatan agar mudah dijangkau, mengurangi gerakan berulang yang berlebihan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meminimalisasi titik beban, melakukan gerakan olahraga dan peregangan saat bekerja sesuai dengan tinggi tubuh, kemudian mengurangi tingkat stres. Selain itu, secara umum ada 5 poin utama prinsip dari ergonomi, yaitu kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, dan kekuatan. Jadi, tujuan penerapan ergonomi antara lain yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, yang kedua meningkatkan kesejahteraan sosial, dan yang ketiga itu sebagai keseimbangan rasional antara sistem manusia atau manusia mesin dengan aspek teknis, ekonomi antropologi, budaya. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh satu aspek saja, tapi ketiga hal tersebut harus diintegrasikan secara menyeluruh. Jenis-jenis ergonomi ada 4. Pertama, ergonomi fisik adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik kerja manusia yang mencangkup diantaranya anatomi tubuh manusia, antropometri, karakteristik fisiologi, dan biomekanika. Kedua, ergonomi kognitif merupakan ilmu yang berkaitan dengan proses pembentukan mental manusia kerja, diantaranya persepsi ingatan, dan reaksi sebagai akibat interaksi manusia terhadap pemakaian elemen sistem. Ketiga, ergonomi organisasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan optimasi sistem sosioteknik, termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Dan keempat, ergonomi lingkungan merupakan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar yang melakukan aktivitas pekerjaan, seperti pencahayaan di tempat kerja, temperatur di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, desain interior di tempat kerja, termasuk bentuk dan warna getaran di tempat kerja. Risiko dari lingkungan yang licin adalah terpeleset.
terpeleset dapat berakibat luka ringan berupa memar dan luka berat atau memar otak. Sedangkan risiko pada ruangan yang sempit bisa menyebabkan perawat membungkuk. Hal ini akan mengakibatkan nyeri otot punggung dan perubahan posisi tulang belakang atau tulang punggung perawat. Untuk penanganan lingkungan yang licin, ada 10 cara yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama, gunakan alas kaki yang tepat, yang kedua, pasang pelapis lantai, yang ketiga, jaga area kerja tetap bersih, rapi, dan aman, yang keempat, pastikan area kerja memiliki pencahayaan yang baik, yang kelima, pasang tanda peringatan atau alat pengaman, yang keenam, memasang floor marking di area lorong, yang ketujuh, memasang rambu K3 terpeleset, tersandung, dan terjatuh, yang kedelapan, gunakan alat pelindung jatuh yang tepat dan memadai, yang kesembilan, periksa tangga atau perancas sebelum bekerja di ketinggian, dan yang terakhir ada berikan pelatihan kepada pekerja mengenai bahaya terpeleset, tersandung, dan terjatuh. Lalu untuk penanganan lingkungan sempit ada 4 cara, yaitu pertama, menata ruangan dengan baik. Yang kedua, keluarkan barang yang tidak penting atau tidak diperlukan dari ruangan. Yang ketiga, gunakan furnitur multifungsi sebagai solusi. Dan keempat, hindari sesuatu yang berukuran besar. Cari perabot yang bobotnya kecil agar ruangan sedikit luas. Jadi, bisa aku simpulkan, ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia yang ditunjukkan untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Ergonomi menggunakan 5 prinsip utama, yaitu kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, dan kekuatan. Tujuan penerapan ergonomi untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta keseimbangan rasional antara sistem manusia atau manusia mesin dengan aspek teknis, ekonomi, antropologi, dan budaya. Risiko dari lingkungan yang licin bisa berupa terpeleset, sedangkan pada ruangan yang sempit dan banyak peralatan di dalamnya bisa menyebabkan perawat yang ada di dalamnya membungkuk. Penanganan pada lingkungan yang licin bisa dengan menggunakan alas kaki yang tepat, memasang pelapis lantai, memasang tanda peringatan atau alat pengaman, memberikan pelatihan kepada pekerja tentang bahaya terpeleset, tersandung, dan terjatuh. Dan untuk penanganan di lingkungan yang sempit bisa dengan menata ruangan dengan baik, keluarkan barang yang tidak penting atau diperlukan dari ruangan, gunakan furnitur multifungsi sebagai solusi, serta hindari sesuatu yang berukuran besar, cari perabotan yang bobotnya kecil agar ruangan sedikit luas.